Bagi nasabah pinjaman online, apalagi bagi nasabah yang gagal bayar di pinjol legal ya, itu tidak asing lagi dengan yang namanya ancaman DC pinjol. Namun, apa kamu tahu ada beberapa ancaman DC pinjol ya yang sering dianggap nyata, bahkan dianggap ancaman tersebut itu ancaman beneran. Padahal semua ancamannya itu ancaman hoax atau ancaman bohong. Jadi kalau kamu nasabah pinjaman online ya bisa dibilang kamu harus simak video ini. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, supaya kamu tahu ketika melihat ancaman dari pinjol legal, wah ini ancaman hoax. Jadi sekali lagi, simak baik-baik video ini. Cuman sebelumnya buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Kalba ya, untuk linknya ada di tab komunitas channel ini ya, kamu bisa langsung klik saja. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Kenapa saya membahas 3 ancaman hoax DC pinjol legal ini? Karena 3 ancaman ini ya saya lihat-lihat itu sering dianggap beneran oleh nasabah pinjam online. Apalagi nasabah yang gagal bayar di pinjol legal yang baru pemula terjun ke dunia perpinjolan. Makanya di video kali ini saya akan bongkar satu-satu dan saya kasih tahu kalau semua ancaman itu ancaman hoax atau ancaman bohong. Nah, kita ke ancaman yang pertama dulu ya, yang sering dilakukan oleh DC pinjol legal atau yang sering dipakai oleh DC pinjol legal, yaitu katanya kita akan dibawa ke jalur hukum. Nah, ini bukan 1-2 nasabah, bukan ratusan nasabah, tapi ribuan nasabah ya. Sudah banyak yang diancam seperti ini. Mungkin ada yang ketakutan, ada yang kena mental, atau ada yang biasa aja ya. Itu tergantung ke pendirian masing-masing. Kalau kita tahu semua ancaman dari pinjol legal itu hoax, kita nggak takut. Tapi kalau kita baru terjun ke dunia perpinjolan ya, otomatis loh kita pasti takut, kita pasti panik. Nah, buat kamu yang mengalami hal tersebut atau saat ini sedang diancam oleh DC pinjol legal ya, katanya akan dibawa ke jalur hukum, kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik. Kenapa? Karena semua ancaman DC pinjol legal itu hoax, itu bohong. Dan penjelasannya, galbay di pinjol legal itu tidak bisa dibawa ke jalur hukum atau dibawa ke jalur pidana. Karena resiko terberatnya itu hanya masuk SLIK OJK, lebih tepatnya perdata bukan pidana. Jadi itu ancaman hoax ataupun ancaman bohong. Jadi siapa nih yang sudah mengalami hal tersebut ya, yaitu sudah diancam katanya akan dibawa ke jalur hukum. Tulis pendapatnya atau tulis pengalamannya di kolom komentar. Itu untuk yang pertama. Dan untuk ancaman yang kedua, ini juga sering dilakukan ya, yaitu katanya akan datang ke rumah kita melapor RT ya, lebih tepatnya seperti itu. Padahal faktanya itu hoax, itu bohong. Ya, tidak bisa dipungkiri, hampir semua DC pinjol legal itu sering melakukan ancaman tersebut loh. Katanya hari ini saya sedang berada perjalanan, atau besok akan ke rumah, atau nanti besoknya katanya akan melaporkan ke RT bahwa kita itu punya utang ke pinjol tersebut. Padahal itu hanya ancaman saja, tujuannya untuk menakuti kita saja ya, supaya kita panik, supaya kita takut dan membayar pinjaman kita di pinjol legal tersebut dengan misalnya menjual barang berharga dan lain-lain. Emang yang namanya utang piutang itu wajib dibayar kan, tapi kalau keadaan kita tidak memungkinkan ya jangan menjual barang-barang berharga lah. Daripada buat bayar pinjol dulu, mending dahulukan keluarga kita dulu ya kan. Nah, masalahnya banyak nasabah pinjam online itu panik loh ketika dapat foto mereka sedang berada di dalam perjalanan. Padahal faktanya itu foto 1000 umat loh. Itu sudah sering dilakukan oleh DC pinjol legal. Yang harus kamu tahu, selagi DC pinjol legal ngancam akan datang ke rumah, foto dalam perjalanan, atau besok akan ke RT ya, mereka tidak akan datang. Intinya seperti itu. Ya kita pikir aja ya, kalau DC pinjol mau datang ke rumah itu bilang-bilang dulu, misalnya besok akan ke rumah, atau hari ini akan ke rumah ya. Kan kita bisa sembunyi atau kabur dulu dari rumah kita sendiri. Nah, DC pinjol itu tidak sebodoh itu, apalagi pinjol yang memiliki DC lapangan ya. Justru pinjol yang memiliki DC lapangan, kalau mau datang ke rumah itu sebaliknya, mereka berhenti neror kita. Nah, buat kamu yang tidak tahu pinjol apa saja yang memiliki DC lapangan ya, kamu bisa simak video saya yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Nah, itu untuk ancaman yang kedua, lebih tepatnya ancaman hoax yang sering dilakukan oleh DC pinjam online. Dan untuk ancaman yang selanjutnya ini juga sama ya, ancaman hoax, tapi ini sering ditakuti oleh nasabah pinjam online, yaitu mengancam katanya data pribadi kita akan disebar.
Padahal faktanya mereka juga enggan melakukan hal tersebut. Kenapa? Ya jelas, sebar data pribadi itu ada pasalnya. Mereka bisa dibawa ke juru hukum kalau menyebar data pribadi nasabah. Nah, kenapa DC Pinjol Legal melakukan hal tersebut atau mengancam kalian dengan hal tersebut ya? Ya jelas tujuannya supaya kalian panik, supaya kalian takut. Karena data pribadi kan akan dipermalukan atau disebarluas oleh DC Pinjol Legal. Padahal itu cuma ancaman saja ya. Tapi perlu dicatat, ini berlaku untuk pinjol legal, tidak berlaku untuk pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal bisa saja menyebar data pribadi kita, tapi kalau pinjol legal itu tidak akan ya. Kenapa ya? Karena kan lokasi mereka atau kantor mereka itu ada. Jadi kalau mereka melakukan hal tersebut, ya jelas mereka bisa kena masalah, lebih tepatnya dibawa ke juru hukum. Tapi kalau pinjol ilegal, kan itu ilegal ya, enggak banyak yang tahu. Jadi bisa saja melakukan yang namanya sebar data pribadi. Jadi sekali lagi, kalau DC Pinjol Legal ngancam akan sebar data pribadi, akan mempermalukan kita ya. Enggak perlu takut, enggak perlu panik, karena itu hanya ancaman saja. Lebih tepatnya ancaman hoaks atau ancaman bohong. Nah, jadi itulah 3 ancaman hoaks atau 3 ancaman bohong ya, yang sering dilakukan oleh DC Pinjol Legal. Kamu sudah mengalami ancaman yang mana? Yang 1, yang 2, atau yang 3? Tulis pengalamannya di kolom komentar. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat semua nasabah pinjam online ataupun buat semua nasabah pinjol legal. Oke, saya akan Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.